Tabea, shalom, selamat pagi teman-teman, di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih. Ijaya Tusanti. Puji Tuhan teman-teman, jika di akhir pekan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa ya. Dan saya dengan penuh sukacita dari Puncak Tikala ingin mengabarkan tentang sebuah ulasan ya terkait dengan poligami ya. Jadi malam minggu kita bicara yang asik-asik saja, enak-enak saja ya. Bicara terkait dengan poligami ini nggak berat-berat lah ya teman-teman ya. Ada alasan saudara-saudara kita dari RT 6 kenapa mereka mau berpoligami. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin kita perlu tahu teman-teman ya. Oke, kita akan mulai kajian kita kali ini. Oh ya, saya juga sebentar ingin menunjukkan seperti apa topik kita kali ini. Oke teman-teman ya. Jadi topik kita ini bicara tentang alasan ya. Saudara-saudara kita RT 6 mengatakan bahwa akhlak di dalam aturan agama RT 6 ini itu sangat mulia ya. Allah mengaturnya dengan sangat baik, terutama salah satu contoh adanya poligami ya. Nah, banyak sebenarnya muslim yang mengatakan, pertama kali saya dengar dari almarhum Ustadz Poko Ginta, kemudian Farhan ya, nanti saya kasih bukti terkait dengan penjelasan dia bahwa Allah mengatur poligami itu karena dia tahu bahwa fakta yang ada, jumlah wanita di dunia ini jauh lebih tinggi dari pria. Bahkan Farhan mengungkapkan saat ini di satu negara di Georgia atau di Skandinavia, negara-negara Skandinavia saat ini mengalami krisis yang besar, di mana jumlah pria itu, ya, jumlah wanita itu 70% lebih banyak daripada jumlah pria. Nanti kita cek fakta dan datanya ya teman-teman. Nah, selain Farhan, ada juga satu polemikus muslim yang sering masuk berkeliling di channel-channel Kristen. Ya, ada seorang ibu namanya Ibu Aida. Dia juga mengatakan bahwa data menunjukkan wanita jauh lebih banyak dari pria. Kemudian saya mengungkapkan datanya pada saat itu, tetapi dia mengatakan, Muhammad mengatakan bahwa suatu saat ada nanti suatu masa di mana wanita, mungkin kalau data yang saya tunjukkan bahwa saat ini belum menunjukkan jumlah wanita lebih banyak daripada pria, karena saya menyatakan justru pria lebih banyak daripada wanita. Saya tunjukkan datanya, dia bilang, oh itu belum. Nanti pada suatu saat akan ada. Tapi nggak tahu saatnya kapan. Mari kita bahas. Benarkah alasan-alasan RT 6 untuk mendukung kelakuan mereka, akhlak mereka yang mereka katakan akhlak baik terkait dengan poligami, ya, bahwa itu adalah akhlak yang Allah memang atur dengan begitu baik untuk mereka karena jumlah wanita lebih tinggi dari pria. Kita cek katanya sekarang teman-teman. Oke, nah sebelumnya biar saya tidak dijelaskan menggibah, ya kita bahas sedikit dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya dasar dari poligami Muslim adalah di An-Nisa ayat 3. Ya, tetapi di An-Nisa ayat 3 ini masih ada biasa ya di Muslim itu ulama satu setuju, ulama lain tidak setuju. Artinya ada berbeda pendapat ya. Jadi ada perbedaan pendapat di ayat An-Nisa 3 ini. Karena konteks mengenai perintah menyuruh menikahi 2, 3, atau 4 wanita. Ya. Jadi di sini dikatakan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil ya, terhadap hak perempuan yang yatim, ya, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita dalam kurung lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Nah, kalau teman-teman baca tafsirnya, ya, saya jelaskan di sini, ada yang mengatakan bahwa ini konteksnya ketika untuk menyelamatkan harta dari para
wanita-wanita yang sudah yatim ya. Di sini dikatakan yang yatim. Sehingga Muhammad menyuruh mengawinkan 2 atau 3 atau 4. Tetapi jangan dipukul rata. Tetapi beberapa ulama mengatakan ini membolehkan mereka mengawini lebih dari 1 sampai 4 wanita. Ya. Nah, terlepas dari perbedaan pemahaman antara ulama-ulama tersebut, ada satu ayat yang jelas di Al-Baqarah 223 ya. Ini saya sudah perbesar. Nah, di sini jelas mengatakan bahwa istri-istrimu adalah dalam kurung seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Artinya apa? Dia menyebutkan istri-istrimu. Istri-istrimu itu gak cuma satu istri. Jadi, ini juga dasar lain yang mengatakan bahwa Muslim boleh mengawini lebih dari satu istri. Ya, jadi sudah ada 2 ayat seperti itu. Tetapi ayat pertama terjadi konflik, tetapi ayat kedua ini tidak bisa lagi ada mengatakan bahwa cuma boleh satu istri karena perintah di sini adalah istri-istrimu. Ya, kalian bisa datang kapan saja dari arah mana saja, itu adalah lahan kalian, hak kalian untuk bercocok tanam katanya. Nah, itu seperti itu ya dasar poligami dari Muslim. Oke? Tetapi tadi ketika ditanyakan kok begitu Allah kalian memberikan dasar seperti itu. Nah, Farhan mengungkapkan karena atau juga Ustadz almarhum Mokoginta mengungkapkan bahwa alasannya mereka harus poligami karena Allah melihat atau mengatur fakta di dunia ini, masalah sosial akan terjadi apabila poligami tidak dilaksanakan. Dasar utamanya karena jumlah laki-laki jauh lebih banyak dari wanita. Bahkan jumlah wanita jauh lebih banyak dari laki-laki. Bahkan Farhan mengungkapkan di negara Skandinavia seperti Georgia, dia tadi katakan Georgia, bahwa jumlah wanitanya 60% sampai 70% jauh lebih banyak daripada laki-laki, jauh lebih banyak dari pria. Oke, biar saya juga tidak dikatakan menggibah, saya cuplikan satu video. Ini baru kali ini saya mengambil video karena saya yakin dari channelnya Rudy Yohanes, ya, video tersebut tuh aman teman-teman ya. Maksudnya tidak ditaruh copyright ya. Kalau kebanyakan video yang lain itu sering ditaruh copyright. Dan saya sudah pernah meminta izin kepada Bung Rudy Yohanes untuk membolehkan saya mengambil video dia dari mencuplik video-videonya dan dia izinkan teman-teman. Jadi ini saya pertama kali di channel ini mencuplik video dari channel orang lain teman-teman ya. Oke, kita saksikan apa yang Farhan teman-teman ini saya katakan ini memalukan ya. Karena seorang Farhan yang katanya teknokrat Muslim selalu berkata-kata dengan data, kali ini dia harus bertakiyah dengan datanya. Ya, mari kita coba saksikan bagaimana Farhan sendiri bertakiyah dengan data-datanya ya teman-teman ya. Oke ya, saya putarkan. Sebentar ya teman-teman, saya ingin supaya ini full ya, tapi tidak apa-apalah ya. Oke, mari kita dengarkan teman-teman. Rudi, semua kitab suci pasti mengajarkan kebaikan-kebaikan. Semua kitab suci pasti mengajarkan akidah-akidah. Tapi bagaimana implementasinya terhadap umatnya? Sangat tidak masuk akal kalau ada perintah dari Tuhan, manusianya tidak mampu untuk menjalani. Manusianya tidak bisa untuk menjalani. Saya kasih contoh. Kenapa? Allah menjalankan firman-Nya di dalam kitab suci tentu adalah aplikasi yang untuk mensejahterakan umatnya, untuk bisa dikerjakan umatnya. Contoh, di negara Georgia, di negara Skandinavia, saat ini terjadi krisis yang sangat luar biasa. Apa itu? Yaitu 68% sampai 75% kebanyakan penduduk wanita. Saya minta bukti konkret dari sebuah pengajaran agama. Saya minta sebuah bukti konkret bahwa agama Anda bisa diaplikasikan di dalam umat-umat Anda.
Oke, teman-teman, tadi Farhan baru saja mengatakan, teman-teman kalau suara saya ada gangguan, tolong di feedback ya teman-teman. Baru saja tadi Farhan mengatakan bahwa di negara Georgia, ya di negara Skandinavia, dia mengatakan Georgia dia itu adalah bagian dari negara Skandinavia, itu adalah jumlah laki-laki jauh lebih banyak daripada jumlah perempuan 60% sampai 70% lebih besar daripada jumlah laki-laki. Nah dia minta bagaimana agama kita Kristen memberikan solusi ketika menghadapi jumlah wanita jauh lebih banyak daripada pria. Berikan bukti konkret bagaimana hal ini secara akhlak, ya. Makanya dia katakan bahwa aulanya jauh lebih memahami kondisi ini sehingga aula menawarkan ini loh poligami. Poligami bisa menyelesaikan masalah sosial kalian di mana krisis yang terjadi menurut Farhan di negara Georgia, di negara Skandinavia bahwa jumlah Kristen jauh lebih banyak daripada jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah pria. Teman-teman paham ya? Tapi sedikit saya koreksi kepada Farhan, ya, yang dimaksud Georgia itu bukan negara di negara Skandinavia ya. Negara-negara di Skandinavia itu terdiri dari ini, ya, Denmark, Norwegia, dan Swedia, ya. Baru ada Finlandia, Kepulauan Faroe, Greenland, Islandia, dan Svalbard. Ya, itu penambahan. Tetapi 3 negara besar Skandinavia itu adalah Denmark, Norwegia, dan Swedia. Ya, jadi bukan Georgia ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi terhadap video yang berikut ketika Rudy Yohanes membantah data Farhan tersebut ya. Sayangnya bagus sekali Rudy Yohanes pintar membantah data tersebut. Rudy Yohanes mengambil dari artikel ya, Sang Debater sini saya katakan baik ya dalam berdebat. Dia langsung mengecek, tapi memang datanya dari artikel. Tapi nggak apa-apa. Untuk membuktikan bahwa Farhan mengalami kesalahan dalam hal, bukan kesalahan. Data-data yang dia ungkapkan itu, fakta yang dia ungkapkan di lapangan tidak benar dalam berdebat. Ya, sehingga ini berbahaya juga ya kalau seandainya menggunakan data-data yang kurang tepat ya. Oke, kita dengar apa penjelasan dari Sang Debaters terkait dengan argumen Farhan mengatakan bahwa jumlah wanita lebih banyak daripada pria sehingga Allah menurunkan perintah poligami. Ratu Paulus itu orang banyak makin dia. Mohon maaf, Bang Rudi, saya harus skip dulu ad-nya, iklannya. Oke, kita lanjut lagi. Menikah tidak berzina saat ini. Oh, kamu bilang lebih oh ya, sorry, saya screen dulu. Saya mau lihat data yang kamu beri benar apa enggak atau hanya ngibul-ngibul. Sudah saya ambil datanya, share screen. Halo Julius MC, share screen dulu. Oke, saya share screen kan tadi ya. Enggak, Julius. Oh, kamu Bang Rudi mau share screen. Ya, oke. Yang saya punya Julius ya udah ya. Ini sama ini ya dengan ini punya tadi kan ini kan. Saya bacakan. Liputan NATO, menurut Bank Dunia populasi dunia 7,6 miliar ya. Ini dan ini. Saat ini populasi global meningkat 90 juta per tahun. Menurut statistik, jumlah perempuan dan laki-laki yang membentuk populasi global hampir sama. Meskipun jumlah pria sedikit lebih banyak. Bang Rudi, Anda salah memahami. Jadi negara, bukan dunia. Jadi ada negara yang kelebihan wanita. Sabar dulu. Jadi jangan salah konteks. Ya, nanti ada di beberapa negara. Intinya kalau sudah gagal pertama tadi di awal kita bicara kau bilang di dunia ini ya. Meskipun rasio jadi di dunia baru no. Saya menimpali karena ini akan menjadi sebuah abuse, akan sebuah kebingungan. Diputar saja video pertama. Boleh. Bahwa saya di beberapa negara di dunia di Skandinavia lebih banyak wanita. Bilang negara. Saya moderator.
saya moderator, saya ingatkan tadi Bang Farhan nggak bilang dunia, dia bilang ada beberapa negara dan disebut 13 negara atau 14 negara tadi. 15, itu yang ini. Nanti di rekamannya diulang aja. Oke, bacakan lagi ya. Ini bukan dunia ya, ini bukan dunia. Nanti di rekamannya diulang aja. Di beberapa negara jumlah wanita jauh lebih pria, sehingga sangat memprihatinkan. Ini betul 15 negara kau bilang kan? Di lebih dari 100 negara ada lebih banyak wanita daripada pria. Di 10 besar negara, di mana jumlah perempuan ini. Saya tidak menemukan di sini aborsi, mana dibuat sini. Beberapa faktor berkontribusi pada tingginya jumlah wanita di negara termasuk harapan hidup yang lebih tinggi. Ya, ini mengenai harapan hidup, bukan aborsi. Pertama Nepal. Ini, menurut Bank Dunia, Nepal memiliki persembahan tertinggi wanita sana yaitu sekian. Negara yang masih dominasi patriarki ini memiliki 2 juta lebih banyak wanita daripada pria. Ini pun tidak diuraikan 2 juta ini apakah nenek-nenek lebih banyak, anak-anak ya. Nah ini laki-laki hidup ini. Pada salah satu ulasan perempuan lebih banyak daripada laki-laki adalah harapan hidup yang lebih tinggi. Tidak ada dibilang di sini aborsi dan semuanya kau baca semua. Aku udah baca ini semua. Ya. Sorry Bang Rudi, aborsi ada di berita lain ya. Saya setuju ya Bang Rudi. Oke, teman-teman ya. Jadi ketika Farhan mengatakan di negara Georgia, Skandinavia, ya, di negara Skandinavia jumlah wanita 60% sampai 70% lebih banyak, Rudi Yohanes tidak terima. Dia langsung mencari data di artikel dan dia mendapatkan bahwa jumlah secara dunia pria sedikit lebih banyak. Tetapi di negara-negara yang paling banyak jumlah wanita itu pun tidak signifikan berbeda jauh. Tetapi hanya beberapa yang wanita lebih besar. Di dunia ini jumlah wanita yang paling besar adalah di negara Nepal, ya, data yang dari artikel tadi, dan itu dikarenakan harapan hidup wanita jauh lebih tinggi. Artinya apa? Nepal memang jumlah wanita jauh lebih banyak daripada pria, ya, tetapi itu adalah nenek-nenek, ya, karena harapan hidupnya lebih banyak, ya. Kalau Farhan mungkin mau menikahi nenek-nenek, silakan, ya. Tapi pengalaman pemahaman kami, nabinya tidak pernah menikahi nenek-nenek. Dia menikahi janda-janda, tetapi janda-janda yang masih muda, ya, janda-janda kembang gitu ya. Dan yang masih perawan adalah salah satunya adalah Aisyah. Mungkin satu-satunya, saya belum punya data yang detail ya, tetapi yang saya tahu Aisyah lah istrinya yang masih perawan. Yang lain dia menikahi adalah janda-janda, ya. Kadang janda-janda bekas dari dapat dari rampasan perang, ya, budak-budak dan sebagainya. Nah, teman-teman, di sini saya mau menunjukkan data yang lebih akurat daripada data yang Bang Rudi ya, karena mungkin ketika sedang berdebat Bang Rudi tidak sempat mencari atau menyiapkan data yang lebih akurat, tetapi apa yang fakta data yang Farhan katakan itu adalah sebuah kebohongan. Ya, tadi dia mengatakan bahwa di negara Skandinavia, Georgia, ya, Georgia dia katakan di Skandinavia itu jumlah wanita 60% sampai 70% lebih banyak, sehingga untuk menyelesaikan masalah sosial ini, ya, karena nggak mungkin dong kasihan ada 60% wanita di negara itu kalau seandainya mengikuti ajaran Kristen, istri satu suami satu, ada 60% wanita. Misalnya kalau negara itu punya 10 juta penduduk, berarti 60%, sekitar 6 juta penduduknya nanti tidak dapat suami dong, nggak kebagian. Sehingga solusi Islam adalah solusi yang terbaik dalam memecahkan masalah sosial, yakni poligami. Satu pria bisa mengawini 4, jadi selesai masalah ketimpangan jumlah rasio wanita lebih banyak daripada pria. Nah, ini adalah sebuah kebohongan takiyah yang mana mereka malu dengan ajarannya itu sehingga menggunakan data-data palsu. Mari saya tunjukkan data yang sebenarnya. Ya. Data yang sebenarnya ada, ya. Tapi saya tadi mengkoreksi bahwa Georgia itu tidak ada di dalam negara Skandinavia. Ya, negara Skandinavia itu kalau kita mengacu pada data
dari sumber-sumber resmi yang ada itu adalah Denmark, Norwegia, dan Swedia. Dan beberapa negara tambahan Skandinavia seperti Finlandia, Kepulauan Faroe, Greenland, Islandia, dan Svalbard. Oke? Nah, kita pertama melihat yang tadi yang 3 dulu, negara besar di Skandinavia. Yang pertama Swedia. Data menunjukkan ya, dari data sensus yang ada, bukan data sensus ya, data ini teman-teman bisa ambil di website noma.com. Ya, di Swedia jumlah rasio perbandingan pria dan wanita justru pria lebih banyak. Ada 100,37 pria di antara 100 wanita. Jadi rasionya 100,37. Sedikit sekali perbedaannya. Ya. Artinya apa? Kalau kita melihat di dalam di 1000 pria atau 1000 wanita akan ada 1004 pria. Dari 1000 wanita cuman kelebihan 4 pria. Bukan 1000 wanita ada 4000 pria, teman-teman ya. Kalau bukan 1000 pria ada 4000 wanita. Sekali lagi saya katakan bukan 1000 pria ada 4000 wanita. Kalau kenyataan ada 1000 pria di antara 4000 wanita, artinya perintah poligami seperti yang diberi alasan oleh Farhan itu tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Karena kalau mengikuti ajaran Kristen, 1 pria 1 istri, 1000 pria dan 1000 wanita, ya, itu ada 3000 wanita yang tidak akan mendapat kebahagiaan suami. Paham ya? Tetapi data menunjukkan di Swedia, ya, 2020, 1004 pria di antara 1000 wanita. Justru pria lebih banyak. Kalau seandainya dilakukan ajaran poligami di Swedia, makanya cuma ada 1000 wanita itu cuma dibagi kepada 250 pria. Kasihan 750 pria yang lain. 754 pria yang lain yang tidak akan kebagian wanitanya kalau seandainya ajaran poligami. Nah, mau dibawa kemana 754 pria ini yang tidak kebagian istri karena sudah diambil oleh 250 pria yang mengawini 4 istri. Pertanyaannya mau dibawa kemana 754 pria ini? Ya, apakah disuruh kawin antara pria dengan pria? Sehingga LGBT meningkat, teman-teman. Nah ini ya, kalau data mau diargumen, dari tahun 2020, tahun 65, sampai tahun 2020, jumlah perbandingan rasio itu hanya 90, paling sedikit, paling ini adalah 97,84. Sorry, 97,62. Terjadi tahun 1990. Itu jumlah wanita sedikit lebih banyak. Ya. Jadi cuma ada kelebihan di antara 100 wanita, cuma ada kelebihan 3 pria. Itu pun tidak bisa diterapkan ajaran poligami. Tetapi Farhan mengatakan ada 70% lebih banyak. 70% lebih banyak itu artinya apa? 70% lebih banyak. Artinya kalau seandainya prianya ada 30, ya 30, wanitanya itu ada 100. Jadi ada 70% lebih banyak. Ya itu kata Farhan. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita melihat cuma ada sekitar jumlah populasi yang ada saat ini di Swedia ada 10 juta lebih. Jumlah pria itu ada perbandingan ya. 5.179 pria. Jumlah wanita itu ada 5.160 pria, teman-teman lihat di sini. Hanya ada kelebihan 19 pria lebih banyak di Swedia pada tahun 2020 yang lalu. Artinya apa?
Artinya ini benar harusnya 1:1. Bukan 1:4, teman-teman. Kalau 1:4 kasihan, ya. Kalau diterapkan 1:4, ya, dari 5 juta pria, cuma ada kelebihan 19 pria, itu akan ada 3 juta lebih pria yang tidak akan kebagian istri. 75% pria yang tidak akan kebagian istri. Mau dibawa kemana 3.889 pria ini? Apa mau disuruh kawin sesama pria? Nah, itu sudah salah satu perintah Allah yang sangat salah terhadap poligami. Kalau seandainya menggunakan rasio ini seperti yang Farhan jelaskan. Seperti yang Ustadz Mokoginta jelaskan. Ya. Norwegia pun sama, teman-teman. 102:19. Ya. Jadi ini nggak akan jauh berbeda. 102. Bahkan pria lebih banyak di Norwegia. Teman-teman lihat. Ya. Sejak tahun 2015 sudah jumlah pria lebih banyak daripada wanita. Pernah memang jumlah wanita lebih banyak. Tapi kelebihannya cuma 1%, 2%. Kadang 3% paling banyak, teman-teman. Nggak nyampe 3%. 2, sekian persen lebih banyak. Bukan 70% lebih banyak, teman-teman. Bisa teman-teman pahami ya. Nah, nanti kalau di jumlah perbandingan pria dengan wanita di Norwegia, cuman lebih 59.000 pria. Ya. Kasihan ada 2 juta pria yang tidak kebagian istri. Kalau seandainya ajaran poligami diterapkan di di Norwegia. Negara Skandinavia lainnya Denmark. Nah, ini agak sedikit benar. Wanita lebih banyak. Tetapi ingat, wanitanya cuma lebih banyak 1,15%. Bukan 70%, teman-teman. Ya, 98,85%. Artinya apa? Ya, artinya tidak bisa diterapkan ajaran poligami. Di mana nanti kalau ajaran poligami diterapkan, ya, itu sampai dari dulu memang di Denmark ini memang wanita lebih banyak. Tetapi tidak lebih dari 3% lebih banyak. Cuma 2 sekian persen. Yaitu terjadi di tahun 85. 97,20 adanya 2,8% lebih banyak. Oke? Artinya apa, teman-teman? Artinya kalau ajaran poligami diterapkan di Denmark, nanti ada sekitar 2.166 pria yang tidak kebagian istri. Kasihan, mau dibawa kemana 2.166 pria ini? Oke, cek di negara Skandinavia lain, walaupun negara kecil, Islandia, sama, jumlah pria lebih banyak. Ya, bahkan dari tahun 65 di negara ini, Islandia, jumlah pria selalu lebih banyak. Ya. Nah, sama ya, akan banyak sekali pria-pria yang akan tidak kebagian istri karena ajaran poligami. Ya. Finlandia, kita cek jumlah wanita lebih banyak, tetapi tidak lebih dari 2,7%, yakni 97,30% rasio wanita dengan pria. Ya. Tahun-tahun sebelumnya juga jumlah wanita memang lebih banyak, tetapi justru kurang dari 2% di negara ini. Oke, kalau seandainya poligami diterapkan di Finlandia, ada 2 juta. 2 juta sekian pria yang tidak kebagian istri. Yang hanya kebagian istri adalah 700.000 pria saja. Georgia yang dia katakan, walaupun Georgia ini bukan negara Skandinavia, tetapi dia sempat menyebutkan Georgia, saya katakan bahwa Georgia adalah, data yang benar adalah 91,06%. Sekali lagi, kelebihan wanita itu adalah 8,94%. Bukan 70% seperti data Takiyah yang Farhan ungkapkan. Paham ya? Jadi, Farhan menggunakan data, mengambil kata Georgia, kemudian dia melompat Georgia ada di Skandinavia. Ternyata Georgia tidak di Skandinavia. Saya sudah tunjukkan bahwa data Georgia dengan Skandinavia tidak persis, jauh sekali dengan data yang Farhan ungkapkan. Jadi Farhan kalau memaksakan pun di Georgia
diterapkan ajaran poligami, ya. Nah ini ya, di Georgia itu memang paling ini 88%, ini memang pernah. Tetapi nggak sampai wanita itu 70% lebih banyak. Dia paling banter cuman sekitar 12% atau 11,84%, paling besar, lebih banyak wanitanya daripada pria di Georgia. Ya teman-teman. Nah, kalau saat ini di Georgia populasi 3,7 juta, jumlah pria adalah 1,7, sementara jumlah wanita adalah 1,9. Kalau seandainya ajaran poligami diterapkan, ya, itu akan ada sekitar kurang lebih ya, ini kurang lebih, ini saya belum sempat hitung, itu akan ada sekitar, kita ambil 75%, artinya ada sekitar 450.000 pria saja yang mendapat kebagian untuk menikah. Sementara 3 juta lainnya pria akan tidak kebagian untuk menikah. Kalau seandainya memang jumlah kondisi wanita lebih banyak daripada pria, tetapi jumlahnya tidak signifikan banyak, cuman sekitar, tadi berapa persen teman-teman lihat? Sekitar 8,84% lebih banyak, ya. Jadi akan banyak sekali pria yang tidak kebagian wanitanya. Nah teman-teman, kalau kita penasaran bagaimana dengan Indonesia? Indonesia teman-teman, rasio jenis kelamin berdasarkan data statistik tahun 2020, ya kita pakai data 2020 ini karena ini data yang langsung sensusnya mendata di lapangan, tidak berdasarkan hitungan proyeksi pertambahan, tetapi langsung data-data yang langsung didapatkan di lapangan. Ya, nah Indonesia 102 pria, penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan. Artinya di Indonesia jangan sekali-sekali menerapkan ajaran poligami, karena nanti ada banyak sekali pria yang tidak kebagian nanti. Ya, kebagian istri, ya, kasihan nanti. Ya. Nah, ini data yang menunjukkan angka untuk orang menikah, ya yang cocok untuk menikah di antara 15 sampai 40 tahun ini adalah di antara rasio pria lebih banyak. Justru yang kalau mau mengawini wanita, kalau teman-teman kasihan, wanita-wanita nanti nggak kebagian suami, itu carilah wanita-wanita yang usianya di atas 55 tahun. Ya. Baru dikatakan itu ajaran poligami. Dengan catatan, itu pun nggak boleh banyak-banyak, hanya sedikit lebih banyak. Ya. Ini 97%. Karena apa? Indonesia usia panjang ya. Memiliki harapan hidup lebih lama itu adalah wanita. Biasanya pria-pria itu di Indonesia mati lebih cepat daripada wanita, daripada istrinya. Jadi yang sekarang banyak menjanda itu usia wanita di atas 55 tahun. Ya. Oke? Nah ini kalau Farhan mau terapkan poligami di Indonesia, cari wanita-wanita yang usianya 55 tahun ya. Nah, kalau berdasarkan daerah mana yang jumlah wanitanya lebih banyak daripada pria? Ternyata cuma 2 daerah. Yakni di Sulawesi Selatan itu pun 1% lebih banyak dan Yogyakarta. Ya, kalau daerah lainnya di Sumatera Utara, nah ini NTT, NTB, Jawa Timur, jangan sekali-sekali lebih ya. Karena pas. Sudah pas banget satu pria dengan satu wanita, perbandingannya sama. Ya. Sekarang kalau seandainya yang paling banyak di mana? Jakarta, itu pun cuma kelebihan 2 aja. Artinya di antara 1.002 laki-laki ada 1.000 wanita. Ya. Seperti itu ya. Cuman bukan 2. 20. 1.020 laki-laki ada 1.000 wanita. Jadi ada 20 kelebihan laki-laki. Tetapi jangan sekali-sekali diterapkan poligami. Nanti banyak sekali pria yang nggak kebagian, teman-teman. Oke? Jadi ini
yang paling banyak itu di daerah, oh ini rata-rata Indonesia ya. Kalau yang paling banyak ternyata di Kalimantan Utara, Papua. Prianya jauh lebih banyak. Ini jangan sekali-sekali poligami di Papua. Karena jauh lebih banyak pria. Kalau mau di Sulawesi Selatan sama Yogyakarta. Itu pun sedikit teman-teman. Oke? Nah itu Indonesia ya. Kalau Indonesia kita bandingkan dengan dunia. Rasio Indonesia 102. Dunia 101. Itu yang tadi dibacakan oleh Rudi Yohanes. Bahwa di dunia ini pria lebih banyak daripada wanita. Tetapi rasionya 101 berbanding 100. Ya, bukan 25 berbanding 100. Bukan 1 banding 4, bukan 25 berbanding 100. Tetapi 101 berbanding 100. Justru pria lebih banyak di dunia ini daripada wanita. Jadi kalau ajaran poligami diterapkan di dunia ini, akan banyak sekali pria yang tidak akan kebagian wanita. Seperti itu. Oke, jadi Farhan ini artikel yang dikutip Rudi Yohanes. Bank Dunia mengatakan 15 negara dengan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Artinya apa? Bukan langsung dikatakan di 15 negara ini karena perempuan lebih banyak dari laki-laki. Solusinya adalah poligami. Lihat dulu datanya. Lebih banyaknya seberapa banyak. Ya, jangan-jangan cuma lebih 1%, 2%, atau 3% kayak tadi. Bukan 70%. Ya, dan memang datanya menunjukkan seperti itu. Sedikit saja lebih banyak. Bahkan itu karena nenek-neneknya lebih banyak. Harapan hidup wanitanya yang lebih banyak. Seperti itu. Ya. Lisa. Para pendeta, Fudin, JT, bahas tuh efek poligami. Oh, Ibu Lisa ini, kalau nggak salah ini ada order kaos nih. Makanya saya katakan ini kayaknya bohong dia nih. Dia ada mengorder kaos untuk ini ya. Dengan foto jilbabnya yang sama, kayaknya dia yang mengorder kaos. Oke ya, jadi Lisa ini ternyata memang betul, bukan kadrun. Pura-pura mengorder kaos kayaknya ya. Tetapi rupanya fotonya sama. Tapi saya nggak tahu apa Lisa ini, cuman fotonya aja yang sama. Ada seseorang yang mengorder kaos kok pakai jilbab gitu. Saya lihat jilbabnya sama, foto persis seperti Lisa ini. Oke ya. Oke teman-teman ya. Jadi ada 15 negara dengan jumlah perempuan. Kalau di artikel yang dibacakan Rudi Yohanes tadi, di sini dijelaskan. Di 10 besar negara di mana jumlah perempuan melebihi laki-laki, setidaknya 53% dari populasinya adalah perempuan. Beberapa negara itu Nepal. Nah, Nepal ini 54, Kurakau, Hong Kong. Tetapi yang lebih banyak ini adalah nenek-neneknya. Karena harapan hidup lebih banyak. Nanti kalau mau cari poligami, mau diterapkan di sini, di Nepal, boleh saja ya. Tetapi jangan 1:4. Ya, 1:2 baru adil, baru bisa cocok ya. Karena 50% lebih banyak. Bukan 75% lebih banyak seperti yang Farhan katakan. Ya, ini boleh cocok. Tetapi ingat, yang dicari di sini nggak boleh yang muda-muda. Karena yang kelebihan stok wanitanya itu di Nepal, Kuracao ini nggak tahu di mana, Hong Kong 54%. Itu adalah nenek-neneknya yang lebih banyak. Ya, cari nenek-neneknya ya. Nggak boleh cari yang masih perawan ting-ting. Ya, seperti itu. Memang si Nabi Muhammad juga mengawini janda-janda. Tetapi janda-janda bukan janda-janda di usia 55 tahun. Janda-janda yang usianya orang bilang janda kembang gitu ya. Oke. Nah, ini negara Nepal ya. Wanita Nepal bersama putri-putrinya. Ini nenek-neneknya yang banyak. Salah satu alasan perempuan lebih banyak daripada laki-laki adalah harapan hidup lebih banyak, lebih tinggi saat lahir pada perempuan. Jadi, itulah yang menyebabkan di Nepal itu usia-usia nenek-neneknya itu banyak sekali. Ya, angka harapan hidup laki-laki 70 tahun sudah mati, sedangkan perempuannya 71 tahun. Ya, jadi lebih banyak nenek-neneknya dibanding kakek-kakeknya. Apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini?
Pernyataan Farhan terkait negara-negara Skandinavia di mana rasio wanita lebih besar daripada pria adalah tidak tepat. Ya. Yang kedua, 3 negara Skandinavia yang saya sudah tunjukkan, 3 negara Skandinavia yang besar, rasio populasi pria lebih besar daripada wanita, yakni di Swedia, Norwegia, dan Islandia. Ya, 3 negara ini yang memiliki rasio jumlah pria lebih besar. Nah, bila pengajaran poligami diterapkan di dunia ini, maka akan ada 75% laki-laki di dunia yang tidak akan kebagian mendapatkan istri. Menurut Muslim Farhan, menurut Muslim almarhum Ustadz Moko Ginta, menurut Muslim Aida, bahwa jumlah wanita lebih banyak daripada pria, ternyata salah. Kenyataannya solusi bagaimana seandainya sekarang. Ya, apa yang akan terjadi kalau seandainya poligami diterapkan pada saat ini? Ya, pikirkan teman-teman, ya. Jadi ada 7 miliar pria dan wanita di dunia ini. Jadi 3,5 miliar pria. Kalau diterapkan poligami akan berarti akan ada 75% ya, 75% pria. 3,5 miliar akan ada sekitar 900 ya, 900 juta pria saja yang akan kebagian mendapatkan suami. Sisanya 2 miliar lebih ya, karena total pria 3,5 miliar ya. 2 miliar lebih pria tidak akan mendapatkan istri karena sudah diembat oleh 900-an juta pria lainnya. Ya. Yakni pria-pria muslim yang diperintahkan Allah untuk mengawini 4 wanita. Jadi ada sekitar 2 miliar pria yang tidak akan kebagian. Nah, apa solusinya teman-teman? Kalau seandainya poligami diterapkan di dunia ini. Apakah suruh antara 2 miliar lebih pria ini untuk sesama pria disuruh kawin? Ya, jangan sekali-sekali menerapkan ajaran poligami di dunia ini, teman-teman. Oke? Jadi, ajaran yang benar adalah ajaran seperti apa? Ajaran yang benar terkait dengan solusi poligami itu, solusi sosial, bukan solusi poligami. Sosial itu adalah Matius 9 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke teman-teman, berpeganglah pada ajaran yang kebenaran, yakni ajaran Matius 9 ayat 6 terkait dengan poligami. Jangan sekali-sekali menerapkan poligami di dunia ini, karena nanti jumlah 2 miliar lebih pria tidak akan kebagian istri. Sampai di sini teman-teman penjelasan kita. Tuhan beserta kita. Shalom. Selamat berakhir pekan. Selamat menikmati quality time. Waktu-waktu yang berharga dengan keluarga tercinta Anda. Dengan istri dan anak-anak teman-teman. Ya, jangan sia-siakan waktu-waktu ini karena waktu hidup kita hanya singkat. Ya, kalau kebersamaan kita dengan istri kita tidak akan abadi selamanya karena waktu kita akan singkat. Ada satu dari kita yang akan lebih dulu berpisah. Untuk itu, sayangilah istri-istri kalian, sayangilah istri-istri kita, jangan kita menyia-nyiakan waktu untuk menyia-nyiakan istri atau suami kita. Ya, selamat berakhir pekan teman-teman, manfaatkan quality time bersama keluarga tercinta kita, istri dan anak-anak kita. Shalom, salam kebajikan, haleluya, amin.